kopernya dan jangan lupa pasportnya. Kita akan jalan-jalan keliling dunia. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan. Kita akan dengar firman Tuhan. Dan ada art and craft. Let's go! Halo friends, apa kabarmu? Aku Nita. Aku mau panggil teman-temanku di berbagai negara untuk ibadah online bersama nih. Kita coba ya. Nina, 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 Nina. Halo Nita, apa kabarmu? Aku sedang di Amerika nih. Wah, Nina lagi ada di Amerika. Keren ya. Kalau teman kita Nicole ada di mana ya? Hey, aku Nicole, aku lagi ada di Cina. Hey, kalian tahu nggak? Sekarang udah waktunya ibadah. Yuk kita ibadah bersama. Oh iya ya, udah waktunya ibadah ya. Oke deh, aku siap-siap ya. Ah iya, sudah waktunya ibadah. Senangnya bisa ibadah bersama. Benar sekali, dengan adanya ibadah online, kita bisa beribadah di mana saja. Oh iya, sebelumnya aku mau ajak adikku juga ya. Hai Nini. Nini lagi ngapain? Mau ikutan ibadah online? Nini, siap-siap ya. Nini sudah tahu aturannya kan ya? Kira-kira boleh sambil main boneka enggak? Kalau sambil makan? Kalau sambil pegang gadget? Good job. So, let's start. Shalom adik-adik. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya bila kita semua hidup rukun bersama adik-adik. Yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini ya. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya
luar biasa baiknya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mazmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. to you and me. To you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Adik-adik, Tuhan selalu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita katakan, ku menantikan janji Allah. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik katakan, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia, Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu, tanda engkau percaya pada Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan
Shalom Kids Army, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dilahirkan di Indonesia. Karena itu kami berdoa untuk kebangkitan anak-anak di Indonesia agar dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi supaya diberikan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia. Kami berdoa agar gereja-gereja di Indonesia bersatu untuk menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik tahu gak, dunia ini diciptakan Tuhan oleh perkataannya loh. Ada orang binasa karena perkataan. Ada orang berhasil semangat karena perkataan. Nah, hari ini Kak Dewi mau cerita tentang Nabi Yehezkiel. Bagaimana Tuhan pakai Nabi Yehezkiel? Mau dengar adik-adik? Duduk yang manis ya. Pada masa itu, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan adik-adik. Mereka menyembah kepada berhala. Sehingga mereka diizinkan Tuhan ditawan oleh kerajaan Babilonia. Saat-saat itu, bangsa Israel sangat-sangat kecewa. Mereka putus harapan karena kuil, tanah, dan bangsa mereka telah hilang, tidak ada lagi. Tapi di saat-saat seperti inilah Tuhan memberikan visi yang luar biasa, visi yang besar tentang adanya harapan, adanya kehidupan yang baru kepada seorang nabi yang bernama Nabi Yehezkiel. Lalu suatu hari Yehezkiel mendapat penglihatan adik-adik. Dalam penglihatan itu, Yehezkiel dibawa roh Tuhan ke tengah-tengah lembah. Di tengah lembah itu banyak banget tulang-tulang yang kering. Dan tulang-tulang itu berserakan di mana-mana. Saat Yehezkiel melewati lembah itu, Tuhan lalu bertanya kepadanya, "Bisakah tulang-tulang ini hidup kembali?" Yehezkiel pun menjawab, "Ya Tuhan yang berdaulat, hanya Engkau yang tahu jawabannya." Tuhan pun berbicara kepada Nabi Yehezkiel dan menyuruh Nabi Yehezkiel untuk bernubuat terhadap tulang-tulang kering yang mengelilinginya. Dan adik-adik, akhirnya Nabi Yehezkiel pun bernubuat dan berkata kepada tulang-tulang kering itu, "Hai tulang-tulang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Aku memberi urat-urat kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberi kamu nafas kehidupan. Dan kamu akan mengetahui Akulah Tuhan." Lalu, apa yang terjadi adik-adik terhadap tulang-tulang yang kering itu? Lalu, tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Lalu tumbuh urat. Lalu tumbuh daging. Lalu ada kulit yang menutupinya. Tetapi belum bernafas. Nih adik-adik, Tuhan kasih perintah lagi kepada Nabi Yehezkiel dan berkata, "Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali." Dan kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik? Wah, dan nafas hidup itu pun masuk ke dalam mereka sehingga mereka semua hidup kembali dan mereka menjadi pasukan yang besar berdiri di depan Nabi Yehezkiel. Adik-adik, kemudian Tuhan menjelaskan kepada Nabi Yehezkiel bahwa tulang-tulang yang ada di lembah ini melambangkan orang Israel
di mana orang Israel saat itu mereka dalam keadaan kering, mereka dalam putus asa. Tuhan kemudian menyuruh Nabi Yehezkiel bernubuat lagi loh kepada bangsa Israel. Katakan, "Hai umatku, aku akan membuatmu bangkit. Aku akan membawamu keluar dari tawanan dan kembali ke tanah Israel." Adik-adik, Tuhan pun memberikan Yehezkiel pesan terakhir kali untuk bernubuat bagi umatnya. Ketika kamu kembali, kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan kamu akan hidup kembali. Kamu akan pulang ke tanah kamu sendiri. Tuhan memberitahu Nabi Yehezkiel untuk memberitahukan orang-orang Israel bahwa ketika semua ini terjadi, nanti mereka akan tahu bahwa Tuhanlah yang menyebabkan hal-hal ini terjadi dan bahwa Tuhanlah yang telah menggenapi firman-Nya. Nah, adik-adik, pada zaman itu Tuhan pakai mulut Nabi Yehezkiel untuk membangkitkan tulang-tulang yang kering. Kakak percaya setiap kita adik-adik juga rindu dipakai Tuhan. Kalian pasti berpikir, gimana ya caranya? Nah, caranya kita menguasai lidah kita menjadi lidah seorang murid. Karena lidah seorang murid itu memberikan semangat kepada orang lain, bukan kehancuran. Seperti hari-hari ini, keadaannya banyak hal membuat hal-hal orang takut, khawatir. Nah, saat-saat seperti ini adik-adik bisa menggunakan perkataan kita itu untuk memberi semangat kepada orang lain, kepada keluarga, papa mama, kepada teman-teman. Tuh, seperti, "Mama, gak usah khawatir ya, kan ada Tuhan Yesus." Atau berkata kepada papa, "Papa, jangan takut, papa pasti bisa." Tuh, kepada teman-teman kita bisa bilang, "Ayo, kamu pintar, kamu hebat." Nah, begitu adik-adik. Ingat ya, perkataan kita itu ada kuasanya loh. Nah, sekarang ayat hafalan ya adik-adik. Yesaya 50 ayat 4a bunyinya seperti berikut. Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Oleh perkataanku, aku memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Sekali lagi ya, Yesaya 50 ayat 4a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Oleh perkataanku, aku memberi semangat baru kepada mereka yang letih lesu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak ya Tuhan, setiap adik-adik kami Tuhan, setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar Tuhan, apa yang kami dengar hari ini boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak kami ya Tuhan, setiap adik-adik kami mempunyai kuasa dalam perkataannya. Mereka membangkitkan semangat buat orang-orang yang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas setiap adik-adik kami ya Tuhan, berkat-Mu Tuhan atas keluarga-keluarga ya Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Halo semuanya, hari ini kakak mau ajak kalian untuk melakukan satu activity yang seru banget, namanya Morph Game. Caranya gampang, kita hanya perlu 2 orang. Orang pertama bertugas untuk menjawab apa yang diperagakan oleh orang kedua. Sementara orang kedua bertugas untuk memperagakan gerakan, tapi nggak boleh ngomong ya. Nah, barang siapa yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar dan cepat, dialah yang akan menjadi pemenangnya.
let's start. Selfie. Yeay. Keasinan? Ya, salah. Nah, ini gampang. Main basket. Seru banget kan? Selamat mencoba di rumah ya bersama papa, mama, kakak, atau adik kalian. Dan jangan lupa firman Tuhan hari ini di Yesaya 50 ayat 4a berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. So, pakailah mulutmu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom adik-adik, welcome to Kids Zoom. Yuk kita lihat videonya yang mengagumkan. Shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army. Yes, sir. I'm in the Lord's army. Yes, sir. Siap, gerak! Mari pasukan-pasukan Tuhan Yesus, kita akan berkumpul di acara Kids Army pada tanggal 4 Oktober 2020 di ibadah online dan Kids Zoom. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.